What's up, John, balik lagi channel Levi John. Kami bakal memberikan prediksi yang ada akurat untuk kalian semua, seluruh pecinta para negara dari Sabang sampai Merauke, dari ujung sana sampai ujung sini. Dan ini adalah hari Sabtu, happy weekend untuk kalian semua. Semoga diberikan kesehatan, dalam keadaan baik dan sehat sejahtera. Masih dalam suasana PPKM dengan hits yang baru, dengan kopi dalgonanya yang kembali ke zaman semalam, ya kan John. Dan semoga kalian selalu diberikan rezeki yang berlimpah, ya kan John. Ini adalah suasana PPKM dengan level 4 di PPKM darurat, ya kan John. Jadi semangat untuk pejuang-pejuang, pedagang-pedagang yang sedang mencari nafkah untuk keluarga, John. Semangat. Aku harap rezeki datang berlipat-lipat ganda untuk kalian semua. Oke John. Hari ini tadi aku nunggu satu partai, John, dan satu tim lagi, ya kan John. Itu sudah menang semua, tinggal satu tim lagi. Kita tunggu kalah, ya kan John. Jadi sempat juga dicuci sama kawan-kawan. Selamat yang udah mencuci partai terakhir tadi, ya kan John. Dan kita akan balas nanti di sore hari. Ada liga-liga Jepang, ada liga-liga Olimpik Tokyo, kan John. Jadi kalau kalian mau gabung ke WhatsAppku, nanti ku taruh nomor WhatsAppku di kolom komentar sama deskripsi. Kalau kalian mau gabung ke grup Telegramku, nanti ku taruh linknya di kolom komentar, ya kan John. Jadi jangan lupa kalian subscribe, like, dan komen, karena tanpa kalian aku juga bukan siapa-siapa, John. Jadi terima kasih banyak atas apresiasi kalian, dan terima kasih banyak atas ucapan terima kasih kalian. Karena yang kemarin kita meledak juga, ya kan John, yang tidak mengambil batis. Selamat untuk kalian semua. Oke John, ini ada 5 tim yang bakal memprediksikan, John, untuk mengisi hari-hari kalian. Karena ini adalah Sabtu, jadi kita akan memberikan mix parlay para jomblo, ya kan John, yang gabut, yang tidak ada kerjaan, yang masih di rumah, tidak ada pacar, tidak LDR, gabut suntuk, manja, ya kan John. Kita kasih 5 tim ini, mudah-mudahan ini bisa meledak dan menghasilkan untuk menghadapi hari Minggu yang penuh tantangan, ya kan John. Jangan lupa kalian ngopi, rokok, senyum untuk menyaksikan video ini, kan John. Karena tanpa kopi kalian tidak akan fokus, tanpa rokok juga kalian juga akan stres, ya kan John. Dan tanpa senyum kalian pasti akan meringankan beban kalian di hari ini. Oke John. Baik, bacot, ya kan. Di sini ada 5 tim yang bakal prediksi. Yang pertama ada Mjelby melawan Malmo, itu jam 8 dari Liga Swedia. Yang kedua ada Luzern melawan Young Boys di Liga Swiss Superliga. Yang ketiga ada Aalborg melawan Midtjylland, ada dari Liga Denmark Superliga juga. Yang keempat ada Rubin Kazan melawan Spartak Moskow dari Premier League Liga Rusia. Yang kelima ada Bundesliga 2, ya kan John. Bundesliga 2. Bundesliga 2 ada Werder Bremen melawan Hannover. Nah, 5 tim ini, John, mudah-mudahan bisa memberikan ekspektasi yang menyenangkan untuk kita semua. Jadi aku harap kalian menyimak dan menyaksikan apa yang sampaikan, John. Karena ini hanya sebatas referensi, jadi utamakan feeling kalian sendiri. Oke, kita langsung aja terbang ke tim yang pertama, ada Mjelby melawan Malmo, John. Nah, ini adalah tim yang lagi naik daun karena Malmo ada peringkat 1 dengan 26 poin, sedangkan Mjelby ada peringkat 13 dengan 10 poin. Oke, untuk pertandingan kandangnya Mjelby ada peringkat 11 dengan 8 poin, sedangkan Malmo ada peringkat 1 dengan 10 poin. Jadi cukup baik untuk pertandingan tandangnya, kan John. Dari 5 pertandingan terakhir kita, dari kedua tim ini 5 pertemuan terakhir, kita nggak bisa terlalu melihat ekspektasinya tidak terlalu menyenangkan, ya kan John. Karena di sini di bulan 2 terakhir ketemu pertandingan dari kedua tim ini, ya kan John. Dari 5 pertandingan terakhir Mjelby ini dia kalah 4 kali dan 1 kali imbang. Sedangkan Malmo 5 pertandingan terakhir dia 4 kali kemenangan, 1 kali imbang. Untuk pertandingan tandangnya dia tidak terlalu mulus, tapi dia berhasil menang di pertandingan terakhir, ya kan John. Oke, kita lihat sumber kita satu lagi di sini, John. Mjelby melawan Malmo di sini. Malmo kita bisa lihat, ya kan, cukup clean, ya kan, cukup bersih dalam 5 pertandingan terakhir, dan dia hanya kebobolan sebanyak 2 kali. Itu di pertandingan secara overall, ya kan John. Sedangkan untuk pertandingan tandangnya, John, di sini Malmo hanya kalah sekali, ya kan, melawan Norrköping kemarin, ya kan John. Jadi John, untuk di head to headnya juga bisa kita lihat yang tadi, ya kan John. Di tahun 2020 ini ketua tim ini bertemu. Jadi untuk prediksiku sendiri, Bandar ngasih pur itu sebanyak setengah, 3/4, 1, ya kan. Mungkin di nanti malam bisa jadi dari 3/4 ke 1/4, tapi bisa hati-hati kalian, ya kan John. Karena semalam juga HIF lawan KTP itu juga purpuran itu besar, tapi hasilnya 0, ya kan John, nihil, ya kan. Jadi di sini, John, aku tidak terlalu menyarankan kalian main di handicap karena aku tidak terlalu feeling di handicap. Bahaya juga, John. Mungkin ini aku kalau kalian mau main di handicap, aku berani ngasih pur setengah, ya kan John, ke Mjelby. Tapi aku tidak terlalu menyarankan, aku lebih nyarankan main di overnya, John. Karena di sini feelingku bisa jadi skornya di atas 2, ya kan John. Jadi aku berani over 2,5, John. Feelingku nih skornya bisa 2-1 atau 2 sama, John, untuk pertandingan kali ini. Jadi itu prediksiku untuk melawan Malmo melawan Mjelby. Kita akan terbang ke Liga Swiss, ada Luzern melawan Young Boys. Nah,
Ini pertandingan yang cukup seru juga, John. Di sini Young Boys itu menang sebanyak 8 kali, Luzern hanya menang sebanyak 3 kali. Sedangkan 2 kali di antara itu imbang, dan ini adalah putaran pertama dari Liga Swiss. Jadi masih cukup membingungkan dan membagongkan ya kan, John. Itu kata-kata ciu-ciu sana ya kan. Nah, di sini John 5 pertandingan terakhir juga kita tidak terlalu berharap, tapi di sini Young Boys menang sebanyak 4 kali dan 1 kali imbang ya kan. Sedangkan Luzern sendiri, John, 5 pertandingan terakhir ya, John, dia itu mampu menang sebanyak 3 kali, 1 kali draw, 1 kali kalah. Sedangkan Young Boys sendiri 5 pertandingan terakhir dia juga cukup bagus, dia 1 kali kalah dan 2 kali menang, 2 kali imbang. Jadi masih cukup buruk ya kan, maksudnya tidak terlalu bagus di lini serangnya. Finishingnya juga terlalu belum sempurna juga di backnya ya kan, John. Oke, sumber kita satu lagi di sini, John. Luzern melawan Young Boys ini mainnya di kandang Luzern ya kan, John. Ini adalah putaran pertama, jadi aku rasa Luzern akan memanfaatkan momentum ini, John. Ini adalah putaran pertama dan ini bermain di kandangnya sendiri. Jadi ini juga head to headnya, John, dari kedua tim ya kan. Kalau di sini, John, purpuran yang dikeluarkan Bandar itu dari setengah sampai 1 ya kan, John, sama kayak Malmo tadi. Tapi kita nggak tahu nanti malam itu berubah atau gimana lagi. Nah, tapi di sini, John, untuk Luzern melawan Young Boys karena ini putaran pertama jadi masih membagongkan ya kan, John. Aku di sini lebih berani ngambil handicap untuk tahan Luzern 3/4, John, karena feelingku, prediksiku di sini, John, skornya juga bakalan besar. Jadi feelingku di sini mungkin skornya bisa 2 sama atau mungkin 2-1 dimenangkan oleh Luzern, John. Itu prediksiku untuk Luzern melawan Young Boys, dan kita akan terbang ke Liga Denmark. Ada Aalborg melawan Midtjylland ya kan, John. Ini ada liga-liga yang membangongkan juga, John, karena diambil over bisa jadi under, diambil under bisa jadi over, sama kayak Liga Jepang ini, John. Tapi inilah putaran kedua dari kedua liga ini. Jadi Aalborg ini peringkat 4 dengan 1 poin, sedangkan Midtjylland belum dapat poin sama sekali ya kan, John. Dari 5 pertandingan terakhir, John, di sini Midtjylland melawan Aalborg ini Midtjylland selalu unggul sebanyak beberapa kali, 3 kali kemenangan, 1 kali imbang dan 1 kali menangkan oleh Aalborg. Sedangkan Aalborg sendiri, John, 5 pertandingan terakhir dia cukup membangongkan, enggak lah, cukup mengesankan ya kan. Karena 5 pertandingan terakhir dia itu 4 kali imbang, 1 kali menang. Dan di pertandingan terakhir melawan Copenhagen dia kemarin tuh imbang, mampu menahan imbang Copenhagen. Nah, di sini ada sama-sama dua pemain yang bakalan tidak dimainkan ya kan, John. Jadi dua pemain yang absen. Dari head to head kedua tim, Midtjylland ini mampu unggul ya kan, John. Tapi aku tidak terlalu tidak terlalu fokus di sini untuk bermain di di handicapnya, John. Tapi kalau untuk di handicapnya di sini, kalau kalian masih mau main, aku di sini berani ngasih pur Aalborg di sini 1/4 ya kan, John. Karena feelingku di sini memang tidak terlalu tidak terlalu bagus untuk handicapnya. Tapi aku di sini berani ngasih pur Aalborg. Kalau kalian mau main over under, aku lebih nyaran kalian main di over under. Karena di sini prediksi skorku mungkin 1-0 atau mungkin 1 sama. Ini bisa ditahan imbang Aalborg. Jadi aku di sini lebih under 3. Itu prediksiku untuk Midtjylland melawan Aalborg. Jadi kita akan terbang ke Rubin Kazan melawan Spartak Moskow dari Liga Rusia. Oke, John, ini adalah tim yang nggak bagus-bagus sekali ya kan, John. Liganya juga nggak bagus-bagus. Tapi ini adalah putaran pertama dari liga ini ya kan. Jadi yang baru main semalam tuh Dinamo Moskow sama Rostov ya kan, John. Dinamo itu menang sebanyak dengan skor 2-0 ya kan. Dari 5 pertandingan terakhir, Rubin Kazan ini mampu menang hanya sebanyak 1 kali. 3 kali antaranya menang oleh Spartak Moskow. Tapi dari Rubin Kazan sendiri ya kan, John, dia itu kalah sebanyak 2 kali di pertandingan friendly games ya kan, John. 3 kali diantaranya menang dari 5 pertandingan terakhir. Sedangkan Spartak Moskow 5 pertandingan terakhir itu selalu menang sebanyak 4 kali, 1 kali imbang. Sumber kita satu lagi di sini, John. Ada 2 pemain Spartak Moskow yang tidak akan dimainkan. Ada Maslov sama Selikov ya kan, John. Sedangkan dari Rubin Kazan ada Samokhinov ya kan, Samosnikov ya kan, John. Privet ini Liga Rusia. Jadi head to head ini kita bisa lihat sendiri kan, cukup bagus di Spartak Moskow. Tapi yang aku herannya tim tandang ini hanya berani ngasih pur kecil ya kan, dengan purpuran 1/4, setengah, dan 3/4. Padahal di pertandingan sebelumnya Spartak Moskow ini cukup bagus di friendly game. Nah, tapi aku masih tetap pede untuk berani ngambil pur 1/4, dan aku berani ngepur Rubin Kazan 1/4. Untuk over under ya masih sama, John. Aku lebih berani main di under 3. Karena prediksi skorku di sini mungkin 2-0 atau 1-0 menangkan Spartak Moskow. Itu prediksiku untuk Spartak Moskow melawan Rubin Kazan. Dan kita akan ke pertandingan terakhir, ada Werder Bremen melawan Hannover. Nah, inilah tim yang baru degradasi ya kan, John. Werder Bremen ini baru degradasi ya kan. Betul, aku baru degradasi kemarin tuh ya kan sama Schalke. Jadi Schalke juga menang semalam 3-1 ya kan, John. Jadi di sini Hannover
Schalke imbang apa kalah ya? Kalah John, kalah. Kalah ya John. Kalau imbang kan dapat poin kan. Nah, di sini John, Schalke itu kalah ya kan John, 3-1, 2-1 atau 3-1 semalam. Jadi di sini John, untuk head to head dari kedua tim itu 11 kali menang Werder Bremen, 4 kali menang sama Hannover, dan 3 kali diantara itu draw ya kan. Untuk ini belum punya poin sama sekali, dan ini adalah putaran pertama dari Liga Bundesliga 2 ini ya kan John, Bundesliga 2 ini. Dan di sini Werder Bremen sudah cukup baik ya kan John. Cuman dia kalah kemarin melawan Feyenoord di friendly games dengan skor 2-1. Sedangkan Hannover sendiri dalamnya pertandingan terakhir dia hanya menang 1 kali, 2 kali imbang, 2 kali kalah. Sumber kita satu lagi di sini John. Werder Bremen ini semua pemainnya akan diturunkan sama juga dengan Hannover, dan ini mainnya akan di kandang Werder Bremen. Ya kan, kita bisa lihat lagi secara statistik di sini John, Werder Bremen ini belum cukup terlalu baik, tapi dia mampu menang di friendly games kemarin akhir-akhir itu ya kan John. Jadi John, untuk prediksiku di sini John, untuk Werder Bremen melawan Hannover nih, di sini aku lebih condong ke Werder Bremen. Aku di sini berani ngasih pur 1/4, dan di sini aku berani over 2/3/4 John. Itu prediksiku untuk pertandingan terakhir dari Bundesliga 2. Dan terima kasih yang sudah mendengarkan. Aku rasa kalian mungkin omonganku terlalu cepat, tapi supaya aku melatih omonganku biar bisa jadi presenter TV atau penyiar radio. John, jadi mohon maaf kalau tidak mendengarkan secara jelas, tapi apa yang sampaikan nanti ku tulis di penjelasanku masing-masing ya kan John. Terima kasih banyak sudah mendengarkan. Semoga kalian selalu mendengarkan apa yang ku sampaikan, dan utamakan feeling kalian sendiri. Kalau kalian juga mau gabung ke WhatsAppku, nanti ku taruh nomor WhatsApp ke kolom komentar dan deskripsi, karena nanti sore akan kita gas liga-liga Jepang ya, liga-liga Miyabi ya kan John. Jadi kalian bisa langsung datang ke WhatsAppku. Terima kasih banyak. Sampai bertemu di kemenangan-kemenangan berikutnya. Salam Bandot Tempur.